Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kita dapat mengikuti webinar hari ini yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi serta Digitalisasi dan Branding untuk UMKM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahata Edi P. Situmorang. Saat ini saya bertugas di Kompartemen Akuntan Perpajakan, yaitu sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Kehumasan. Dan saat ini juga kita bersama-sama dengan IAI Wilayah Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Bapak Profesor Basuki menjadi host webinar saat ini, bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dan seluruh kegiatan kita saat ini adalah didukung oleh Halo Pajak. Saya perkenalkan dulu, IAI merupakan suatu organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. IAI ini berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Saat ini kita memiliki 34 wilayah. Jawa Timur merupakan wilayah yang ke-28 yang melakukan seri webinar UMKM. Saat ini juga kita memiliki 5 kompartemen, yaitu Kompartemen Akuntan Sektor Publik, Kompartemen Akuntan Pendidik, Kompartemen Akuntan Syariah, dan Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan, serta Kompartemen Akuntan Perpajakan, di mana acara ini merupakan kegiatan dari Kompartemen Akuntan Perpajakan. Baiklah, sebelum kita memulai acara, kami akan menayangkan rundown acara serta aturan absensi untuk acara kita, yaitu bagaimana kita supaya dapat mendapatkan sertifikasi setelah mengikuti webinar ini. Baiklah, operator tolong dijalankan rundown acara kita.
Baik, terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke rundown acara kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada semua peserta untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai kata sambutan, kami mencoba menerangkan apa sih tujuan dari kegiatan kita ini. Jadi kegiatan ini dimulai pada tahun 2021, yaitu dengan adanya masa berakhir penggunaan PPh final 0,5%, berdasarkan PP 23 tahun 2018 bahwa untuk PT berakhir 3 tahun, yaitu kalau kita hitung dari 2018, yaitu berakhir di 2021, sedangkan untuk badan selain PT itu berakhir di 2022, dan untuk perorangan akan berakhir di 2025. Jadi dengan berakhirnya penggunaan PPh final bagi perusahaan UMKM yang berdiri sejak 2018, terutama untuk PT dan badan selain PT, maka kewajiban pembukuan itu merupakan suatu keharusan. Nah, kita melihat bahwa sebagai pembuat standar akuntansi melihat bahwa ini kesempatan kita untuk mencoba membantu UMKM untuk melakukan pembukuan. Dari beberapa webinar, yaitu ini yang ke-28, dari 27 webinar yang kita lakukan, kita berkesimpulan bahwa UMKM itu tidak akan kita ajari untuk membuat laporan keuangan, tapi akan kita ajari untuk membaca laporan keuangan. Nah, karena memang kendalanya bahwa UMKM kita itu tidak memiliki background untuk mengerti bagaimana menyusun laporan keuangan, terutama menyusun laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, di sana kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di saat ini, seperti PP 7 tahun 2021, di mana Kementerian Koperasi, Dinas, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, diwajibkan menyediakan aplikasi akuntansi sederhana bagi UMKM secara gratis. Nah, kita juga melihat bahwa saat ini dengan adanya program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, di mana mahasiswa diwajibkan untuk berinteraksi dengan dunia luar, kita melihat bahwa ada satu benang merah yang kita bisa tarik bahwa untuk menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan bagi UMKM secara gratis bisa didukung oleh mahasiswa. Di beberapa webinar yang kita adakan diskusi, kita
melihat ada kemungkinan untuk menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan di universitas. Nah, ini sebetulnya tujuan yang kita mau capai, bagaimana sebetulnya kita bisa menyediakan, membantu UMKM kita untuk membuatkan laporan keuangan, bukan mengajari lagi, tapi membuatkan bagi mereka. Nah, di sini kita mau mensinergikan, terutama bahwa kita membagi pengalaman juga bahwa ketika diberikan jasa gratis belum tentu ada jaminan bahwa UMKM akan menggunakan jasa ini. Makanya bagaimana kita bisa dalam webinar ini kita nanti bisa bersinergi menciptakan bagaimana nanti jika mahasiswa bisa kita didik dan universitas bisa menyediakan jasa tersebut dan ada jaminan bahwa UMKM akan menggunakan jasa ini. Mungkin itu pembuka dari saya. Kita akan masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mastuki, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Insinyur Irene Suryani MM, selaku Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Kecil Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Kepada Ibu Irene, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Sahala. Masih kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran, Bu. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Utama Halu Pajak, yang kami hormati dari IAI Pusat, Pak Sahala, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang kami hormati Ketua IAI Jawa Timur. Hadirin peserta webinar Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM, serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta digitalisasi untuk UMKM melalui video conference Zoom meeting pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius, meningkat angka kemiskinan, jumlah pengangguran, kemudian bertambah PHK, dunia usaha, terutama koperasi UMKM juga mengalami dampak yang berat, dan dari sisi produksi dan pemasaran dan pembiayaan. Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi darurat. Saat ini sudah mulai masuk ke transisi menuju fase endemi yang tercermin pada menurunnya jumlah kasus aktif dan gencarnya vaksin COVID serta relaksasi kebijakan pembatasan sosial. Saat ini pemerintah juga sedang mewaspadai risiko ancaman pemulihan ekonomi yang mengalami pergeseran dari risiko pandemi menjadi eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina yang akan merugikan perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina mengakibatkan kenaikan harga komoditas global, khususnya pada sektor energi. Mungkin sekarang sudah mulai kita rasakan ini kenaikan BBM ya. Dan sektor pangan naik menjadi 30%, seperti CPO, gandum, jagung, dan lainnya. Perkembangan risiko global yang memperburuk akibat kenaikan harga komoditas diperberat dengan konflik tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi turun 1%, dan inflasi dunia juga potensi naik sampai 2,5%.
Hadirin yang berbahagia, manfaat dan pentingnya pajak bagi UMKM dalam konteks perpajakan dengan objek pajak bagi UMKM adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun pajak, maka perusahaan tersebut tidak termasuk UMKM golongan dan diwajibkan memungut pajak PPN dan pembeli. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru nomor 23 tahun 2018 tentang tarif baru PPN final untuk UMKM. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, yang pada awalnya UMKM dikenakan pajak sebesar 1% dipangkas menjadi 0,5% dengan ketentuan pertama, wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan berupa koperasi, CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Setelah masa pajak habis, perlu membuat pembukuan dan kembali menjadi wajib pajak normal. Selanjutnya, jenis UMKM yang dapat menikmati tarif PPh final untuk UMKM adalah yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, termasuk usaha dagang, industri jasa seperti toko, kios, kontong, penjahit, dan usaha lainnya, termasuk online yang dijajakan di marketplace dan media sosial. Hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk UMKM, diantaranya wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP nomor 23 tahun 2018 menyetor PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kemudian PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak jika pelaku UMKM melakukan impor. Dirjen Bea Cukai tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 impor dan wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan sesuai dengan PP 23 untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini dan dapat mengakses secara online melalui laman pajak.go.id. Jika berhak atau disetujui, wajib pajak harus membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterimanya, termasuk dari transaksi dengan pemungut pajak. Hadirin yang berbahagia, sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, adanya fasilitasi untuk UMKM, yaitu kemudahan administrasi pajak dalam pengajuan pembiayaan, kemudahan dan insentif fiskal dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak, dan insentif kepabeanan. Kemenkop UKM mengembangkan aplikasi laporan akuntansi usaha mikro atau yang dikenal dengan LAMikro untuk membantu pelaku usaha mikro melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi LAMikro ini sudah memenuhi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM yang dikeluarkan oleh IAI. Dengan LAMikro dapat membantu pelaku usaha mikro dalam mengajukan pembiayaan formal karena sudah memenuhi laporan keuangan yang kredibel. Pelaku usaha dapat mengunjungi website www.lamikro.com dan juga terdapat pihak lain yang peduli kepada UMKM juga menyiapkan web atau aplikasi terkait dengan laporan keuangan. Mungkin sebagai contoh antara lain itu ada Kredibook ya, semacam aplikasi melalui Android. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP 7 tahun 2021 yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM
yakni pembiayaan mudah dan murah bagi UMKM serta pemerintah pusat bertanggung jawab memfasilitasi sistem pelaporan secara elektronik. Diharapkan implementasi Undang-Undang Perpajakan dapat terlaksana dengan baik, khususnya untuk pelaku UMKM yang omset di bawah 500 juta yang tidak dikenakan pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk acara webinar pada pagi hari ini. Semoga semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelaku UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta 8 September 2022 tertanda Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Demikian Pak Sahala, saya bacakan sambutan dari Bapak Menteri Koperasi dan UMKM. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sahala. Baik, makasih Bu Rena. Biasa Bu, kita ajak diskusi ya Bu ya, sebentar Bu ya. Ya, siap Pak. Jadi kita ajak nih Bu Elia bantu kita dari fakultas ya Bu ya, karena Bu Dekan kayaknya masih ada kendala. Baik, jadi Pak Fidelis, Pak ini dari IAI wilayah Jawa Timur Bu Iren, sama Bu Elia nih dari Airlangga. Jadi seperti biasa, artinya memang kalau ini pun berulang Bu, artinya memang kita mau seperti kayak inilah konfirmasi bahwa seluruh wilayah di Indonesia itu mendukung. Artinya kalau seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa memang di lapangan ada Bu yang kita bisa manfaatkan. Seperti Bu bilang tadi, memang banyak aplikasi yang tersedia di lapangan secara gratis, terutama Lamikro. Nah, cuma kan kendalanya kalau aplikasi yang swasta Bu, kita kan ada kendala Bu mengenai aturan lah. Jadi kemungkinan besar hanya ada dua di lapangan, yaitu si Lamikro dan Siapik yang punya Bank Indonesia Bu. Jadi yang ini. Jadi memang tujuan kita adalah bagaimana tadi saya sebutkan, bagaimana universitas bisa berperan menyiapkan laporan keuangan, membuatkan laporan keuangan. Jadi bukan mengajari lagi UMKM yang membuat laporan keuangan, karena kendala tadi seperti Bu Elia bilang itu bahwa background UMKM kita tidak akan mampu untuk, apalagi kalau kita mengikuti SHK UMKM Bu. Jadi memang kita serahkan kepada SDM yang memiliki background mengenai akuntansi. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan jumlah mahasiswa mungkin bisa tertangani Bu. Cuma masalahnya kendalanya di beberapa wilayah seperti webinar-webinar kita sebelumnya, kita mau jaminan bahwa nanti ketika mahasiswanya dididik, terus universitasnya membantu, tapi belum tentu ada UMKM yang mau menggunakan jasa ini. Ini yang sebetulnya kita mau sinergikan bagaimana caranya supaya nanti aturan-aturan yang ke depan dari Kementerian Koperasi bisa mendukung kegiatan ini Bu. Itu sih. Mungkin dari Bu Elia dari Universitas mengenai kampus Merdeka Belajar, apakah bisa mendukung kegiatan kita ini? Masukannya Bu, semacam ini supaya nanti Bu Iren sebagai otoritas yang membuat peraturan di pusat bisa lebih didukung gitu loh. Kira-kira masukannya Bu Elia? Baik Pak Sahata Edi Situmorang, selamat pagi Bu Iren, Pak Fidelis, Bapak Ibu Muiz ada di sini ya semuanya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kegiatan UMKM ini memang unik ya, karena bukan saja bisnisnya yang kadang seperti apa ya, jamur yang pada saat hujan banyak gitu ya, kemudian pada saat kemarau hilang gitu ya, mudah muncul, mudah tenggelam kan itu ya, karena memang UMKM ini mungkin masih dalam taraf, banyak yang masih dalam taraf belajar gitu ya, sehingga memulai bisnis ini dari trial, kemudian kalau yang sukses bisa menjadi semakin besar dan bisa keluar dari kriteria UMKM kan gitu ya.
Nah, memang karena keterbatasan modal, keterbatasan kemampuan, instansi yang terkait itu memang harus mendukung penuh gitu ya. Termasuk mungkin lembaga institusi pendidikan tinggi juga bisa saling kerjasama untuk bisa mendukung keberadaan UMKM yang justru menopang ya ekonomi Indonesia yang sangat besar gitu ya. Jumlahnya juga besar puluhan ribu. Sehingga kita perlu berdayakan. Nah, seringkali kalau kita mendidik para UMKM karena background-nya jangankan UMKM ya. Sebenarnya kalau siapapun yang background-nya bukan akuntansi gitu ya, bukan pajak, itu akuntansi dan pajak itu kan sesuatu yang cukup butuh ketelatenan untuk memahami ya, tidak bisa langsung gitu ya. Jadi kita butuh mendidik secara gradual, intensif, terus-menerus didampingi sampai mereka bisa gitu, Pak. Nah, kalau di proyek di MBKM, kebetulan saya ini tidak mengurusi lagi prodi, Pak. Jadi saya tidak tahu banyak tentang MBKM gitu ya. Yang saya tahu kalau di lembaga-lembaga perguruan tinggi itu kita punya semacam Pak, LPAPSI gitu ya. Nah, LPAPSI itu kan sama dengan di beberapa universitas lainnya. LPAPSI itu LPM tuh Pak ya, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Nantinya bisa di-create Pak, misalkan memang butuh bantuan-bantuan teknis pembukuan gitu ya, mestinya bisa di-create, dikerjasamakan dengan LPAPSI Pak. Nah di tempat saya itu namanya LPAPSI, mungkin di tempat lain beda gitu ya. Jadi Lembaga Pengabdian Masyarakat di prodi akuntansi ya. Nah, nanti sampai ke sistem, Pak. Jadi sistem atau akuntansi atau perpajakan ini bidangnya yang dikerjakan di LPAPSI. Nah, kerjasamanya itu mungkin kita bisa merekrut mahasiswa-mahasiswa. Nah, itu Pak, dalam bentuk pengabdian gitu ya, yang bisa dikaitkan dengan MBKM gitu ya. Jadi mestinya bisa Pak itu kalau di universitas ya di lembaga LPM itu, kemudian tentunya ada unsur pendanaan, kan nggak mungkin mahasiswa membantu nol ya, artinya mungkin butuh transportasi, butuh butuh membeli sistem misalkan, bla bla bla. Nah itu mesti ada dana yang bisa dipakai untuk itu. Entah itu dana dari fakultas atau dana dari kementerian, saya nggak tahu ya, karena saya memang betul-betul nggak megang prodi lagi sudah 10 tahun lebih, Pak. Baik. Jadi saya tidak update lagi. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elia. Jadi Pak Fidelis nih sebagai kita profesi, jadi artinya sebetulnya kan kendalanya di lapangan kan memang dari Bu Iren nih programnya gratis nih Bu, Pak. Jadi memang ini kendalanya kalau kita profesi kan berbayar nih. Jadi kira-kira gimana Pak dari kita mendukung kegiatan ini? Karena toh juga sebetulnya kan kita berharap ini nanti naik kelas Pak. Artinya kalau naik kelas sudah bisa berbayar nanti baru menggunakan akuntan profesional gitu Pak. Kira-kira masukannya Pak Fidelis? Karena nanti ini aplikasinya di lapangan dari wilayah Pak. Jadi kita dari pusat ini hanya sebagai trigger Pak, atau men-trigger dan mengkoordinasikan dengan Kementerian Koperasi. Silakan Pak Fidelis. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau dari sisi profesi kami akan sangat mendukung sekali terkait dengan program ini supaya UMKM itu juga bisa lebih bisa lebih maju dan berkibar dan bersaing mulai dari wilayah yang paling kecil sampai mungkin dia bisa bergerak sampai go global gitu ya. Dan saya kira dari profesi dari IAI Jawa Timur bisa mendukung, bentuknya bisa bermacam-macam, nanti entah itu berupa pendampingan atau apa, saya kira itu bisa dan teman-teman pasti akan sangat mendukung sekali Pak terkait dengan itu. Dan kalau terkait dengan pendidikan untuk terkait akuntansinya, kita juga akan bisa mendukung supaya UMKM itu juga bisa lebih boleh dibilang lebih sadar terkait dengan akuntansi. Kenapa kok itu penting dan tidak selalu harus diawali dari sesuatu yang rumit begitu ya, tapi dari sesuatu yang sederhana dulu. Yang intinya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dari usaha UMKM itu sendiri dengan
meningkatnya akuntabilitas dari usaha UMKM itu tentunya akses ke sumber-sumber pendanaan dan kemudian untuk pemenuhan kewajiban pajak itu pasti akan lebih baik lagi gitu ya. Artinya ini adalah sebuah langkah yang win-win solution, dan kami dari IAI pasti akan sangat menyambut gembira untuk bisa membantu UMKM dalam membantu mereka untuk bisa berkembang lebih jauh, Pak. Saya kira itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, Pak Sahala, mungkin terkait dengan hal ini. Ya, makasih Pak Fidelis. Baik Bu Iren, jadi kita nih dari Jawa Timur siap Bu, mendukung Bu. Kira-kira ada masukan atau tanggapannya bagaimana Bu? Baik Pak, mungkin karena UMKM tadi seperti yang diceritakan Bu Elia ya Pak, ya. UMKM itu kan memang kadang muncul, kadang tenggelam, apalagi kalau terkena PHK ya, pasti mereka beralihnya ke UMKM. Jadi makanya data UMKM itu selalu dinamis. Jadi walaupun kita di kementerian menginfokan kepada masyarakat, jumlah pelaku UMKM itu 64, sekian juta pelaku, tapi itu akan bertambah karena biasanya terkait dengan sektor pekerja informal apabila terjadi PHK dan lain-lain. Jadi sehingga memang benar, jadi di pelaku usaha itu sifatnya unik gitu ya, yang seperti diutarakan Bu ini. Kemudian terkait dengan masalah lainnya terkait UMKM, termasuk mungkin modal dan lain-lain, tapi memang yang paling perlu dilakukan terhadap UMKM itu terkait dengan pelaporan keuangan, karena para pelaku UMKM itu biasanya kalau laporan keuangannya mereka mencatat di kertas rokok ya, apa yang dia beli ya, biasanya betul. Kan dicatatnya di situ ya. Kemudian kadang-kadang terkena kopi atau anaknya ambil sobek, jadi sudah tidak ada lagi pencatatan laporan keuangannya. Jadi sebenarnya kalau sekarang sudah masuk ke era digitalisasi, seharusnya seluruh pencatatan itu harusnya melalui digitalisasi. Dan para pelaku usaha mungkin rata-rata kan paling tidak Android pasti mereka sudah punya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak mungkin aplikasi yang bisa dibangun mungkin nanti melalui sistem Android. Dan di situ juga mungkin sekaligus dari pencatatan yang ada yang sederhana, mungkin memang sangat sederhana dulu, belum mengikuti kaidah-kaidah di akuntansi mungkin ya, karena mereka harus mencatat dulu apa yang dia beli, apa yang dia istilahnya yang laku berapa, pencatatan dulu terlebih dahulu seperti itu. Dan mungkin juga perlu dibangun aplikasi mungkin sekaligus nanti terkait dengan pelaporan pajaknya. Jadi mungkin kalau mereka misalnya ada aturan terkena PTKP ya, istilahnya terkena pajak atau pendapatan yang tidak terkena pajak. Jadi dari aplikasi itu mereka bisa tarik datanya sehingga mereka tidak takut lagi melaporkan pajaknya ke kantor pajak, karena yang saya temukan itu beberapa pelaku usaha itu takut ke kantor pajak, padahal mereka hanya wajib lapor saja. Misalnya karena pendapatan tidak kena pajak kan harus wajib lapor, tidak harus membayar kan seperti itu. Tapi ada ketakutan-ketakutan di beberapa pelaku usaha kalau ada petugas pajak yang datang, mereka seperti menghindar. Jadi sebenarnya itu tidak boleh kita biarkan, karena itu nanti tidak sehat untuk negara kita terkait dengan masalah perpajakan. Kemudian terkait dengan masalah pendanaan untuk mahasiswa, mungkin itu kami sebenarnya menyambut baik mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan pendampingan ke pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan yang sederhana mungkin ya, atau dibuatkan mungkin semacam modul sehingga para mahasiswa mereka bisa ke lapangan, ada tutorialnya untuk mencatat laporan keuangan para pelaku. Jadi untuk supaya bisa para mahasiswa ini ikut masuk ke dalam pelaku usaha, mungkin ini perlu kolaborasi antara universitas dengan dinas koperasi dan UKM di provinsi, kabupaten, kota. Jadi sehingga mahasiswa ini juga ada kepastian mereka bisa melakukan pendampingan.
terkait masalah pembiayaan, mungkin dari kementerian, mohon maaf, apalagi untuk tahun 2023, anggaran itu sudah tidak seperti di tahun 2022, mungkin karena ada prioritas-prioritas yang lain, sehingga tidak mungkin dibiayai dari kementerian. Tapi itu bisa dibicarakan nanti dengan dinas, mungkin melalui APBD, mereka bisa mengalokasikan terkait kegiatan-kegiatan pendampingan, walaupun mungkin APBD juga tidak bisa maksimal untuk dilakukan terkait hal ini, tapi paling tidak kita mulai dulu, walaupun sedikit, tapi paling tidak sudah mulai dilakukan. Kemudian terkait dengan harapan para pelaku usaha bisa go global, sebenarnya harapan kita seperti itu. Tapi paling tidak mulai dari yang sederhana sampai mereka naik kelas, jadi nanti mungkin kita buat semacam indikator-indikator yang naik kelas seperti apa. Nanti mungkin dengan hal ini bisa kita kolaborasikan, karena kementerian tidak bisa sendiri karena jumlah pelaku usaha sangat besar, ada 64 juta sekian, sehingga kolaborasi dari semua pihak untuk pengembangan UMKM itu memang diperlukan. Mungkin demikian Pak Sahata. Ya. Baik, terima kasih Bu Iren diskusinya. Jadi kita akan lanjutkan ke lebih kegiatan konkret ke depan ya Bu ya. Baik, Bu Fidelis, Bu Elia, terima kasih atas waktunya untuk diskusi ini. Baik, terima kasih Bu Iren. Pak, mungkin saya sekaligus izin Pak, saya karena ada aktivitas yang lain, jadi saya izin leave. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya izin Pak. Terima kasih Bu Irena. Silakan Bu. Ya, salam sehat. Salam sehat Bu. Salam sehat juga.